Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. kami dari Kewarganegaraan Teknik Industri A dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, pertama kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota kelompok 1 yang pertama ada Amirullah, yang kedua Helafani, yang ketiga Muhammad Fadlur Rahman, yang keempat saya sendiri Ziljan Al-Ghifari, yang kelima Andi Muhammad Farrozi, yang keenam Nelson Albert, dan yang ketujuh Yulian Gloria. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke presentasi atau kami akan memaparkan mengenai materi kami. Yang pertama, rumusan masalah. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu KPK? Yang kedua, apa peranan KPK atau tugas dan wewenang KPK? Yang ketiga, menjabarkan polemik penegakan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, realita penegakan korupsi di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Amirullah. Baik, jadi apa itu KPK? Jadi KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, di mana lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan maupun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, 2 keterbukaan, 3 akuntabilitas, 4 kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Lanjut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Andi Muhammad Farrozi. Ya, saya akan menjelaskan tentang peranan KPK. Tugas KPK ada beberapa, yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu ada melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Lalu melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun wewenang KPK yaitu mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, lalu melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan yang terakhir meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nelson. Polemik penegakan tindak pidana korupsi. Kewarganegaraan Teknik Industri A. Praktik penegakan hukum dalam tebang pilih terhadap terdakwa atau tersangka terjadi ketika baik polisi, jaksa, dan juga pihak kekuatan masyarakat sebagai gerakan masyarakat madani membiarkan pelaku kejahatan tidak saja dengan bebas berkeliaran, bahkan menjadi calon kepala daerah, tetapi juga setelah mendapatkan keputusan hakim sekalipun mereka dapat
kembali menduduki jabatan publik tertentu. Hal ini biasanya terjadi ketika terdakwa, 6 tersangka atau terhukum dapat dijadikan sumber uang oleh karena mereka mampu membayar oknum-oknum penegak hukum yang nakal. Selanjutnya mengenai realita penegakan korupsi akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Fadlur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil nih. Baiklah, saya akan membawakan materi yaitu realita penegakan korupsi di Indonesia. Pertama, dalam kasus yang ditangani oleh KPK, dampaknya cukup membuat guncangan yang menakutkan bagi terdakwa, tersangka, dan hukum. KPK jauh lebih tegas dan dipandang sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya di negeri ini. Orang-orang masyarakat kita mempercayai KPK karena dapat kita lihat kinerjanya melalui banyaknya para koruptor yang ditangkap. Selanjutnya, dalam teori hukum pidana, bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tidak saja dipandang sebagai hukum yang menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis, juga dibatasi kebebasan hak, yaitu 7 hak keperdataan dan hak politik, tetapi juga diharapkan agar pelaku kejahatan merasa jera atau kapok sehingga tidak berkehendak melakukannya kembali. Yang ketiga, terdakwa kasus korupsi hanya dijatuhi hukuman percobaan. Alhasil dengan vonis tersebut terdakwa korupsi tidak perlu lagi menjalani hukuman di penjara. Pemberantasan korupsi Indonesia mengalami kemunduran. Dan terakhir, umumnya mereka dijatuhi vonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Jumlah bahwa adanya kecenderungan bagi para hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa korupsi sesuai batas minimal hukuman yang ditentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Dan menurut saya yang terjadi saat ini di negeri kita adalah pelemahan terhadap KPK dengan yang seperti yang kita ketahui disahkannya Undang-Undang KPK pada tahun 2019 lalu yang menimbulkan banyak sekali pro kontra di antara masyarakat. Menurut kami, pengesahan Undang-Undang KPK ini melemahkan KPK. Buktinya saja dari pengesahan saat itu sampai sekarang banyak sekali pegawai-pegawai KPK yang mengundurkan diri karena mengetahui bahwa KPK dibatasi dalam pengejaran para koruptor ini. Dan juga kurang sekali saat ini pemberitaan tentang penangkapan para koruptor yang mengindikasikan bahwa Undang-Undang KPK saat itu disahkan dengan banyak sekali kontroversial yang sampai saat ini masih sangat tidak memberikan dampak yang nyata bahwa undang-undang disahkan itu bekerja dengan nyata. Sekian dari saya, mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Baik, itulah pembahasan realita penegakan korupsi yang sangat baik dari Saudara Muhammad Fadlur Rahman. Dan yang terakhir akan dilanjutkan oleh teman saya, Hella Fani. Kesimpulannya, korupsi berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kroninya. Korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata. Dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari korupsi Indonesia sudah tergolong kejahatan yang merusak tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhlantarkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan hukum dan keamanan nasional. Baik, terima kasih kepada Saudari Hella Fani. Dan kami dari kelompok 1 mengucapkan
Terima kasih atas perhatiannya dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.